Ayat hari ini adalah Galatia bab 3, ayat 1-7. Mari kita baca bersama. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh? Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak Abraham. Amin. Paulus memulai firman hari ini dengan menunjukkan kebodohan jemaat di Galatia. Mari kita baca bersama sekali lagi ayat pertama dari nas kita hari ini. Ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Amin. Sampai sejauh ini dalam Galatia pasal 1 dan 2, Paulus berbicara kepada jemaat di Galatia dengan sikap yang cenderung defensif mengenai kerasulannya dan panggilannya yang ilahi. Namun, sekarang, untuk menegaskan tujuan surat Galatia, yaitu kebenaran tentang pembenaran oleh iman, ia mengambil sikap yang lebih tegas dengan langsung mengkritik kesalahan jemaat di sana. Betapa frustrasinya hati Paulus saat melihat keadaan jemaat di Galatia? Betapa sedihnya hatinya. Kita dah turut merasakan perasaan Paulus melalui kata-kata yang membuka ayat pertama ini. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Hal yang membuat Paulus begitu frustrasi adalah ini. Ketika memberitakan Injil kepada jemaat di Galatia, Paulus telah memberitakan dengan begitu jelas tentang Yesus Kristus yang disalibkan untuk menyelamatkan umat manusia. Begitu jelasnya pemberitaan itu, sampai-sampai ia berkata, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ungkapan digambarkan dengan begitu jelas di depan matamu, berarti kesaksian itu begitu hidup dan nyata. Seolah-olah mereka menyaksikan peristiwa penyaliban itu dengan mata kepala sendiri. Melalui pemberitaan yang sedemikian kuat inilah, mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus melalui kesaksian yang begitu jelas. Tetapi kini mereka telah terperdaya oleh ajaran legalistis dan meninggalkan kebenaran. Kita bisa membayangkan betapa hancurnya hati Paulus saat menyaksikan hal ini. Oleh karena itu, melalui nas hari ini, Paulus meneguhkan kembali iman jemaat di Galatia. Pertama, melalui ayat 2, ia menantang mereka dengan pertanyaan, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ini karena menerima Roh Kudus, meterai keselamatan kita, hanya dapat terjadi melalui iman. Kemudian, Paulus memakai Abraham, bapa leluhur yang sangat dihormati oleh orang Yahudi, sebagai teladan iman. Ia mengangkat kisah Abraham untuk menjelaskan bahwa prinsip pembenaran oleh iman bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sudah ada sejak semula. Paulus juga menunjukkan bahwa berkat keselamatan yang diterima Abraham juga tersedia bagi semua orang yang memiliki iman yang sama. Mari kita baca bersama nas kita, ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Amin. Paulus sering memakai teladan Abraham ketika menjelaskan pembenaran oleh iman. Mengapa? Karena para penganut legalisme sangat membanggakan status mereka sebagai keturunan Abraham. Oleh karena itu, Paulus menegaskan bahwa leluhur yang mereka banggakan itu, Abraham, dibenarkan oleh Allah, bukan menyusut sunat, melainkan karena imannya kepada Allah, bahkan sebelum ia menerima perintah sunat. Poin ini sangatlah penting. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa keselamatan dianugerah karena iman. Ayat 7 mengatakan, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Artinya, status sebagai anak Abraham yang sejati tidak ditentukan oleh garis keturunan jasmani, melainkan oleh iman. Sama seperti Abraham dibenarkan karena iman, demikian pula semua orang yang hidup oleh iman adalah anak-anak rohaninya. Kebenaran ini juga berlaku bagi kita hari ini. Ini berarti, kita yang percaya kepada Kristus juga adalah anak-anak Abraham.
Benar, bukan? Jika di dalam diri kita ada iman kepada Allah, kita menjadi ahli waris janji yang sama dan menikmati kasih karunia keselamatan sebagai anak-anak rohani Abraham. Oleh karena itu, kita harus meneladani iman Abraham. Dan untuk dapat meneladaninya, kita perlu memahami dengan benar siapa Abraham itu. Siapakah Abraham itu? Siapakah Bapa orang beriman ini? Seperti yang kita tahu, Abraham adalah teladan iman. Namun bagaimana ia bisa menjadi seorang beriman? Coba kita renungkan. Abraham hidup jauh sebelum Musa menerima hukum Taurat di Gunung Sinai. Artinya, ia tidak mengenal hukum-hukum spesifik yang kita ketahui hari ini. Ia juga belum memahami sepenuhnya rencana keselamatan yang akan digenapi melalui pengorbanan Yesus Kristus berabad-abad kemudian. Meskipun demikian, Abraham menjadi teladan iman, bapa semua orang percaya. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa dasar relasi Abraham dengan Allah bukanlah ketaatan pada hukum, melainkan imannya. Iman itulah yang menjadi kuncinya. Kata percaya dalam ayat 6 berasal dari kata Yunani. Kata ini bukan sekadar keyakinan intelektual, tetapi memiliki arti yang lebih dalam. Mempercayakan diri, berserah, dan bersandar sepenuhnya. Adalah sikap hati yang menyerahkan segalanya kepada Allah, bukan mengandalkan kekuatan atau pemahaman diri sendiri. Inilah iman yang membuat Abraham taat ketika Allah memanggilnya untuk pergi ke tempat yang ia tidak ketahui. Inilah iman yang membuatnya rela mempersembahkan Ishak, anak perjanjiannya, sebagai korban bakaran. Ketaatan Abraham ini bukan hanya kisah iman pribadinya. Allah menetapkan imannya sebagai teladan bagi semua generasi sesudahnya, termasuk bagi kita hari ini. Dengan demikian, kita belajar bahwa jalan keselamatan adalah melalui iman yang berserah penuh kepada Tuhan, sama seperti iman Abraham. Kedua, Abraham adalah orang yang dibenarkan karena imannya. Iman kepada Allah memungkinkan manusia yang telah jatuh dalam dosa untuk diperhitungkan sebagai orang benar di hadapannya. Hal ini jugalah yang terjadi pada Abraham. Allah melihat iman Abraham dan memperhitungkan imannya itu sebagai kebenaran. Jadi Abraham dibenarkan bukan karena ia sempurna, melainkan karena Allah dalam anugerahnya memandang imannya. Melalui jalan iman Abraham, yang pada dasarnya adalah manusia berdosa, dapat berdiri di hadapan Allah sebagai orang benar. Dan jalan iman ini kini terbuka bagi semua orang. Siapapun yang memiliki iman seperti Abraham akan dibenarkan dengan cara yang sama. Pada intinya, semua ini bersumber dari iman yang tulus kepada Allah. Abraham memiliki iman seperti itu, dan karena imannya, ia diperkenan oleh Allah. Saya berdoa dalam nama Tuhan, agar kita semua memiliki iman yang demikian. Saudara-saudari yang terkasih, jemaat di Galatia, yang tadinya telah menerima Injil dengan sukacita, kini harus menerima teguran keras dari Paulus. Ia bahkan menyebut mereka bodoh. Mengapa? Karena iman mereka telah goyah dan mereka mulai meninggalkan kebenaran Injil. Jelas, ada masalah mendasar dengan iman mereka. Melalui firman hari ini, kita diingatkan kembali bahwa satu-satunya hal yang membenarkan kita dan menuntun kita pada keselamatan adalah iman kepada Allah. Di tengah dunia yang terus berusaha menggoyahkan iman kita, kita harus berpegang teguh pada kebenaran ini. Jangan pernah lupakan dasar iman kita. Karena hanya dengan demikian, kita dapat berdiri teguh dan menang. Marilah kita gunakan hari ini untuk merenungkan diri kita masing-masing. Tanyakan pada diri sendiri, apakah imanku mulai goyah seperti jemaat di Galatia? Apakah aku tanpa sadar mulai meninggalkan kemurnian Injil? Apakah aku masih berdiri teguh di atas kebenaran firman Allah? Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk senantiasa memeriksa hati kita dan berkomitmen kembali untuk hidup oleh iman, sama seperti Abraham, bapa orang beriman.